wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat penting bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas, yaitu strategi membangun sikap anti korupsi dalam lingkungan akademik dan sosial. Korupsi merupakan masalah serius yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak nilai moral, integritas, dan kepercayaan publik. Karena itu, pembentukan sikap anti korupsi tidak boleh menunggu seseorang berada pada posisi kekuasaan, melainkan harus dimulai sejak masa pendidikan. Dalam lingkungan akademik, mahasiswa dan tenaga pendidik memiliki peran yang amat strategis dalam menanamkan nilai kejujuran serta bertanggung jawab, memiliki budaya anti kecurangan, dan sementara dalam kehidupan sosial kita dapat menerapkan sikap anti korupsi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, baik dalam interaksi individu maupun kegiatan komunitas. Melalui presentasi ini, kami akan menguraikan berbagai strategi efektif yang dapat diterapkan untuk membangun sikap anti korupsi bagi lingkungan sosial maupun akademik. Harapannya, materi yang kami sajikan dapat menjadi dorongan bagi kita semua untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Strategi membangun sikap anti korupsi dalam lingkungan akademik dan sosial. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Divananda, kemudian ada Angel Arti Putri Indah, Hanika Febrianti, serta Putri Nurhayati Ayuningsi. Pendahuluannya, pungutan liar atau pungli termasuk korupsi masih menjadi masalah serius yang merusak integritas pelayanan publik. Mahasiswa sebagai agen perubahan sering menghadapi dilema etika ketika berhadapan langsung dengan pungli, terutama karena tekanan situasional seperti kebutuhan mendesak atau takut dipersulit. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan moral yang dipelajari di kampus dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana dilema ini muncul, faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa, serta cara membangun keberanian moral dan budaya integritas. Baik, selanjutnya ada korupsi dan nilai integritas. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dilakukan dengan cara melanggar hukum, norma, etika, serta merugikan kepentingan publik maupun negara. Contohnya, suap, pungutan liar, penggelapan dana, gratifikasi ilegal, dan proyek fiktif. Integritas adalah nilai moral yang mencerminkan kejujuran, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta kepatuhan pada prinsip etis meskipun tidak ada yang mengawasi. Integritas menjadi dasar karakter seseorang maupun lembaga dalam menjalankan tanggung jawabnya secara benar. Hubungan korupsi dan nilai integritas adalah hubungan yang kontradiktif. Korupsi memerlukan runtuhnya integritas, sementara integritas menjadi syarat utama mencegah dan memberantas korupsi. Kemudian ada faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal, aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus pada manusia, moral yang kurang kuat. Kemudian aspek sosial, perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan baik seseorang yang sudah menjadi rights pribadinya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Kemudian ada analisis kasus dan pelanggaran. Praktik pungutan liar dalam proses pengurusan bantuan sosial merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang jelas melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas. Mahasiswa yang menyaksikan peristiwa tersebut menghadapi dilema etika karena memahami bahwa pungli merupakan tindakan koruptif.
namun memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan langsung. Kemudian ada Undang-Undang Pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang. Pasal 12 huruf E meminta atau menerima uang yang bukan haknya. Kemudian Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang larangan pungli dalam pelayanan publik. Dan ada sanksi bagi pelaku, pidana penjara hingga 20 tahun, denda hingga 1 miliar, pemberhentian dari jabatan atau ASN, pengembalian uang hasil pungli. Hak korban, sanksi atau terlapor. Yang pertama, hak korban warga berhak mendapatkan layanan gratis sesuai aturan. Yang kedua, ada berhak melapor ke Saber, Pungli, Ombudsman, Inspektor. Dan yang ketiga, ada perlindungan identitas pelapor. Keempat, ada berhak atas pengembalian kerugian jika pungli terbukti. Yang kedua, ada saksi mahasiswa, perlindungan, keamanan, dan identitas, memberikan keterangan tanpa tekanan, didampingi penasihat hukum bila perlu. Ketiga, ada hak terlapor atau oknum aparat, praduga tak bersalah, membela diri dan menghadirkan bukti, didampingi penasihat hukum, dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama proses hukum. Dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Pertama, dampak korupsi dalam masyarakat mempersulit pembangunan ekonomi dan mempengaruhi kualitas pelayanan pemerintahan, menyebabkan distorsi dan ketidakefisien tinggi dalam ekonomi. Dalam sektor privat, meningkatkan ongkos niaga atau biaya pembayaran ilegal, negosiasi dengan pejabat korup, resiko pembatalan perjanjian. Pandangan kontra, meski ada yang bilang korupsi mempermudah birokrasi, faktanya seogokan justru mendorong pembuatan aturan baru dan hambatan tambahan. Kedua, dampak korupsi dalam negara menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sistem pemerintahan demokratis, dan menumpuk tradisi pembuatan egois yang mengesampingkan kepentingan publik, menutup kesempatan rakyat miskin untuk menikmati pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Yang ketiga, ada pendekatan untuk melawan korupsi di Indonesia. Pertama, dimulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan melalui konstruksi integritas nasional. Kedua, menerapkan sistem tanggungan gugat dalam tata pemerintahan modern. Yang ketiga, elemen kunci atau yang bebas undang-undang untuk mendukung pemerintahan dan masyarakat bebas korupsi. Selanjutnya ada rencana upaya pencegahan. Dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan korupsi oleh kampus dan pencegahan korupsi oleh masyarakat. Pencegahan korupsi oleh kampus yaitu mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan korupsi. Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki preferensi negatif mengenai korupsi dan preferensi positif mengenai anti korupsi. Menguatnya kesadaran terhadap adanya potensi tidak korupsi, mahasiswa akhirnya memiliki sikap anti korupsi dalam anti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun. Lalu konsep pencegahan korupsi oleh masyarakat, yaitu pengawasan sosial atau social control. Masyarakat berperan sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Dan peningkatan kesadaran dan pendidikan anti korupsi, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya korupsi dan dampaknya. Selanjutnya, peranan mahasiswa dalam pelayanan publik anti korupsi. Berdasarkan artikel jurnal terbaru dari Universitas Bandar Lampung, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat strategis dan fundamental dalam pembangunan bangsa Indonesia.
Di antaranya kampanye anti korupsi dan penyebaran informasi dan pendidikan masyarakat. Kampanye anti korupsi yaitu melakukan kampanye kesadaran anti korupsi di kampus dan masyarakat, lalu mengorganisir seminar, diskusi tentang pencegahan korupsi, dan menciptakan konten edukasi melalui media sosial dan publik kampus. Kedua, penyebaran informasi, yaitu menyebarkan informasi tentang video korupsi dan membagikan pengetahuan tentang cara mengidentifikasi praktik korupsi. Ketiga, pendidikan masyarakat, yaitu melakukan pendampingan komunitas dalam upaya pencegahan korupsi dan mengembangkan program-program anti korupsi. Kesimpulannya, korupsi termasuk penguasaan liar atau pungli merupakan pelanggaran integritas yang merusak tantangan sosial, ekonomi, dan pemerintah, serta pengamatan tunggal nasional. Pencegahan korupsi memerlukan pendekatan komprehensif yang cukup aspek internal atau pembangunan karakter individu dan eksternal atau penguatan sistem dan pengawasan. Peranan mahasiswa sebagai agen perubahan dan moral force sangat strategis dalam membangun sikap anti korupsi melalui keteladanan, kampanye, edukasi, pengawasan, dan pelaporan. Membangun budaya anti korupsi membutuhkan kolaborasi semua pihak kampus, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung praktik integritas. Gerakan anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat sebelum meluas ke masyarakat sehingga tercipta dampak berkelanjutan menuju Indonesia yang bebas anti korupsi. Menegakkan sikap anti korupsi harus dilakukan dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi setiap pihak yang terlibat. Perlindungan terhadap saksi dan korban dilakukan melalui pengamanan identitas, pendampingan hukum, dan pencegahan intimidasi, agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut. Di sisi lain, terlapor tetap dijaga haknya melalui penerapan asas praduga tak bersalah, kesempatan membela diri, dan proses hukum yang objektif. Seluruh tahapan harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Selain hukuman yang tegas, pendekatan edukatif seperti program pembinaan integritas, pengembalian kerugian negara, dan kerja sosial yang dapat diterapkan untuk memberikan efek jera, sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku dan masyarakat. Dengan cara ini, penegakan anti korupsi dapat berlangsung adil dan tetap menghormati hak semua pihak. Integritas merupakan nilai dasar yang menjaga kejujuran, kedisiplinan, dan konsistensi perilaku seseorang. Di lingkungan akademik, integritas berfungsi sebagai benteng yang mencegah terjadinya korupsi karena menanamkan kesadaran moral untuk menjauhi segala bentuk kecurangan seperti plagiarisme, manipulasi nilai, penyalahgunaan fasilitas umum, atau penyimpangan dana kegiatan organisasi. Ketika mahasiswa, dosen, dan staf memiliki integritas, mereka akan selalu bertindak sesuai dengan etika dan aturan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena merasa bertanggung jawab menjaga kepercayaan akademik. Lingkungan akademik yang menjunjung tinggi integritas juga akan menciptakan budaya saling mengawasi dan mendorong transparansi, sehingga peluang terjadinya penyimpangan itu akan semakin kecil. Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dipidana. Penerapan pasal ini dapat dilihat dalam kasus korupsi di masyarakat ketika seseorang dalam posisi jabatan, misalnya bendahara RT, penjabat desa, atau pengusaha organisasi, menyalahgunakan dana bantuan atau dana kegiatan untuk kepentingan pribadi. Karena tindakan tersebut memanfaatkan jabatan dan merugikan masyarakat, pasal ini dapat digunakan untuk memberikan sanksi.
memastikan proses hukum berjalan, serta memberikan perlindungan bagi korban. Integritas menjadikan seseorang konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Di kampus, integritas mendorong setiap individu untuk bertindak jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sehingga perilaku koruptif seperti kecurangan, pemberian hadiah untuk memperoleh nilai, terus juga ada penyalahgunaan jabatan dapat dicegah. Ketika integritas menjadi budaya bersama, kampus menjadi lingkungan yang transparan dan bebas dari penyimpangan karena setiap orang merasa wajib untuk menjaga nama baik institusi dan nama baik diri sendiri. Siswa dapat berperan aktif menjaga korupsi dalam pelayanan publik melalui langkah-langkah berikut. Pertama, menjaga transparansi dalam setiap penggunaan dan pelaporan dana kegiatan. Kedua, menolak gratifikasi atau pemberian apapun yang dapat berpengaruh keputusan. Dan ketiga, membuat pelaporan kegiatan secara jujur, tidak fiktif, dan tidak melakukan mereka pelanggaran. Keempat, menggunakan fasilitas publik secara bertanggung jawab tanpa penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Kelima, berani melaporkan tindakan korupsi melalui mekanisme resmi yang tersedia. Dan keenam, menjaga etika dan profesionalitas ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memasuki bagian penutup, izinkan kami merangkum kembali inti pembahasan yang telah disampaikan. Pada presentasi ini, kita telah mengetahui bahwa korupsi tidak hanya muncul pada level pemerintahan atau birokrasi, tetapi juga dapat tumbuh dari perilaku-perilaku kecil dalam kehidupan akademik dan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang komprehensif untuk membangun sikap anti korupsi sejak dini, dimulai dari diri sendiri hingga lingkungan pendidikan dan masyarakat. Kita juga telah membahas bahwa lingkungan akademik merupakan tempat yang sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Disinilah nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan etika harus ditanamkan secara konsisten. Melalui kebijakan kampus, keteladanan pengajar, budaya anti plagiarisme, serta sistem yang transparan. Lingkungan akademik dapat menjadi ruang yang aman untuk menumbuhkan integritas. Inilah fondasi awal dari upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. Selain itu, kita telah melihat bahwa penerapan sikap anti korupsi juga harus tercermin dalam kehidupan sosial. Kejujuran dari aktivitas sehari-hari tidak hanya mengambil keuntungan secara tidak adil, menghargai hak orang lain, serta menolak segala bentuk manipulasi adalah langkah untuk menjaga integritas moral. Setiap individu mampu menerapkan nilai tersebut dalam keluarga, organisasi, komunitas, hingga lingkungan kerja. Maka budaya anti korupsi dapat tumbuh dan kuat dalam lingkungan masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa korupsi tidak terus diwariskan ke masa depan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menumbuhkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan berani menolak segala bentuk kecurangan sekecil apapun itu. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menumbuhkan kesadaran bahwa integritas adalah kunci utama dalam membangun bangsa yang bersih dan berkeadilan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan untuk menyimak presentasi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi motivasi dan inspirasi dalam upaya menciptakan lingkungan akademik dan sosial yang bebas anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.